Manusia yang hidup di dunia ini tidak akan ada yang bisa terlepas dari masalah dan persoalan, termasuk saya dan saudara. Apakah saudara pernah menemukan atau melihat orang yang saudara tahu bahwa hidupnya penuh dengan masalah, namun dia tetap mampu, kuat, dan tetap bersuka cita, saudara? Kalau kita melihat ke dalam Alkitab, saudara, kita akan menemukan cara atau jalan yang diberi oleh Tuhan untuk kita mampu mengalami sukacita Tuhan dalam masalah dan persoalan yang kita alami dalam hidup kita. Apakah saudara rindu mengalaminya? Dengarkan terus renungan ini, saudara. Puji Tuhan, saudara bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel Renungan Harian yang dibuat secara ekspositori, artinya alkitabiah, sistematis, dan gampang dipahami. Apakah saudara rindu setiap hari mendapatkan seri renungan baru dari channel Renungan ini? Lihat layar saudara, kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan baru dari channel Renungan ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, video ini adalah video kedua di mana topik yang akan kita renungkan masih dalam topik mengalami sukacita Tuhan dalam perjalanan hidup. Dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia ini, kita tidak akan bisa terlepas dari masalah dan persoalan. Tetapi firman Allah mengajarkan kita bagaimana kita mampu mengalami kekuatan dan sukacita Tuhan dalam persoalan dan beban hidup kita. Apakah saudara rindu mengalaminya? Dengarkan terus renungan ini, saudara. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Tiada terukur, tiada bandingnya di dalam hidupku. Bila ku renungkan kasih-Mu padaku, tak cukup bahasa, tak cukup kata-kata untuk mengungkapkan. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya.
kasih-Mu tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Puji Tuhan, saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati kita semua. Saudara, video ini adalah video kedua, masih dalam topik mengalami sukacita Tuhan dalam perjalanan hidup. Perjalanan kehidupan seperti apa yang saudara jalani saat ini? Adakah saudara yang sedang menjalani kehidupan saudara dalam beban, masalah dan persoalan hidup yang sedang saudara pikul? Apakah saudara rindu mengalami kekuatan dan sukacita Tuhan dalam saudara menjalani kehidupan saudara? Dengarkan terus renungan ini, saudara. Saudara, di video pertama kita sudah belajar dari teks firman Tuhan, yaitu dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-8, mulai ayat 26 sampai ayat yang ke-40. Di mana konteksnya di sini adalah kisah tentang sida-sida Ethiopia yang sedang menempuh perjalanannya dari Ethiopia ke Yerusalem dan pulang dari Yerusalem kembali ke Ethiopia. Dan yang menjadi perenungan bagi kita saat ini, saudara, yang saya ingin kita lihat ayat 39, kembali saya akan baca di sana, di mana dikatakan, dan setelah mereka keluar dari air, roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Firman Allah ini mencatat bahwa dalam perjalanan yang ditempuh oleh sida-sida Ethiopia itu, di mana dia berangkat dari Ethiopia ke Yerusalem dan pulang dari Yerusalem ke Ethiopia kembali, di dalam perjalanannya pulang itu, firman Allah mencatat dia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Artinya apa, saudara? Perjalanan yang dia tempuh itu adalah perjalanan yang melahirkan sukacita dalam kehidupannya. Dan kalau kita belajar, saudara, dari teks aslinya, dia meneruskan perjalanannya dengan sukacita itu. Sukacita yang dia alami itu adalah sukacita yang kontinu, linear, dan berkesinambungan, saudara. Artinya sukacita yang terus-menerus dia alami. Nah, di video pertama kita sudah belajar perjalanan seperti apa yang dia tempuh, saudara. Sekali lagi, kalau kita cari di Google, saudara akan menemukan bahwa perjalanan jarak yang harus dia tempuh dalam perjalanan dari Ethiopia ke Yerusalem itu sekitar 4.200 km lebih, saudara. Dan kalau pulang lagi dari sana ke Ethiopia berarti sekitar 8.400 km lebih dia harus tempuh dalam perjalanannya itu. Saudara bisa bayangkan betapa jauhnya itu, saudara. Kalau saudara cari juga di Google, saudara akan menemukan jarak dari Medan ke Jakarta itu tidak sampai 1.900 km. Hanya 1.800 sekian kilometer. Berapa kali jarak dari Medan ke Jakarta yang harus dia tempuh? Dan pada waktu itu tidak bisa dia tempuh dengan transportasi modern seperti sekarang, saudara. Dengan pesawat, mobil, dan sebagainya. Dia harus tempuh dengan naik kereta unta. Bayangkan betapa jauh jarak yang harus dia tempuh, betapa lama dia harus menempuhnya. Itu perjalanan yang melelahkan. Dan bukan hanya melelahkan, saudara, itu perjalanan yang berbahaya. Karena dia harus lewat padang gurun, saudara. Di sana dia bisa berhadapan dengan badai pasir. Di sana juga dia bisa berhadapan dengan penyamun-penyamun. Saudara bisa bayangkan perjalanan yang dia tempuh itu begitu melelahkan. Dan ada harga yang harus dia bayar. Baik waktunya, saudara. Baik tenaganya. Baik biaya. Itu perjalanan yang luar biasa kalau kita bayangkan. Tetapi lihat.
perjalanan yang dia tempuh itu pada akhirnya melahirkan sukacita Tuhan dalam kehidupannya. Itu yang dicatat oleh firman Tuhan. Dan di video pertama, saudara, kita sudah belajar perjalanan seperti apa itu, saudara, sehingga akibatnya pada akhirnya itu melahirkan sukacita dalam kehidupannya. Itu yang saya rindu kita belajar, baik di video pertama, video kedua ini, dan video ketiga nanti, saudara. Apa penyebab sehingga, saudara, dia mengalami sukacita Tuhan dalam perjalanan yang berat itu? Dia bisa mengalami kekuatan dan sukacita Tuhan dalam menjalani perjalanan yang melelahkan itu, saudara. Itu yang saya rindu kita aplikasikan dalam kehidupan kita, yang mungkin saat ini saudara sedang menjalani kehidupan yang berat, kehidupan yang penuh masalah, penuh persoalan, penuh dengan tantangan. Tapi bagaimana supaya seperti sida-sida Ethiopia ini, dia mampu mengalami sukacita dan kekuatan dari Tuhan menjalani proses perjalanan yang berat itu? Biarlah itu juga yang kita alami, saudara, dalam menjalani kehidupan kita saat ini. Dan di video pertama kita sudah belajar bahwa alasan pertama sehingga pada akhirnya perjalanan itu melahirkan sukacita dalam kehidupannya, di ayat 27 kita sudah belajar. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Jadi perjalanan yang dia tempuh itu adalah perjalanan untuk beribadah, saudara. Perjalanan yang melelahkan, perjalanan yang beresiko, perjalanan yang harus bayar harga itu, dia tempuh untuk beribadah. Dan sehingga pulang-pulang dari sana, perjalanan itu akhirnya melahirkan sukacita dalam kehidupannya. Artinya apa, saudara? Sebagai aplikasi dalam kehidupan kita hari ini. Bagaimanapun perjalanan hidup kita, seberapa berat pun perjalanan kehidupan kita, perjalanan hidup saudara mampu jalani dan saudara bisa mengalami sukacita Tuhan kalau saudara menjalaninya dengan beribadah kepada Tuhan. Dan mungkin saudara berkata, saat ini saya beribadah, kenapa saya tidak mengalami kekuatan dan sukacita dari Tuhan ketika saya menjalani persoalan hidup saya? Menjadi pertanyaannya, saudara, ibadah seperti apa yang sedang saudara laksanakan saat ini? Ibadah yang dijalani oleh sida-sida Ethiopia itu tentu saja bukan ibadah rutinitas, saudara. Tentu saja bukan ibadah kebiasaan. Kenapa, saudara? Karena jaraknya begitu jauh, harga yang harus dibayar begitu mahal. Tentu saja ibadah yang mau dia laksanakan itu adalah ibadah yang penuh komitmen, ibadah yang penuh niat yang sungguh kepada Tuhan, saudara. Artinya apa? Kalau hari ini pun saya dan saudara menjalani kehidupan kita dengan beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan niat yang sungguh, dengan komitmen yang kuat, maka dalam perjalanan hidup kita, seberapa berat pun perjalanan itu harus kita jalani, ada sukacita Tuhan yang akan bekerja dalam hidup kita. Itu yang pertama, saudara. Dan hal kedua yang saya ingin kita lihat, perjalanan seperti apa yang dia tempuh dan bagaimana dia menempuhnya, sehingga pada akhirnya perjalanan itu melahirkan sukacita bagi dia, saudara. Kita lihat bersama di ayat yang ke-28. Firman Allah berkata, sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lihat, saudara, perjalanan yang begitu lama itu tidak dia sia-siakan. Tapi di atas kereta dia gunakan untuk apa, saudara? Firman Allah mencatat dia duduk di sana dan membaca kitab Nabi Yesaya. Dia gunakan waktu-waktu yang ada untuk merenungkan firman Tuhan. Dan tahukah saudara bahwa itulah alasan sehingga Roh Kudus, ayat 29 dikatakan, lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Itulah alasan sehingga pada akhirnya Roh Kudus mengutus Filipus kepada sida-sida itu. Ketika sida-sida itu menggunakan waktu yang ada dalam perjalanannya untuk merenungkan firman Tuhan. Artinya apa, saudara? Sebagai aplikasinya dalam kehidupan kita, perjalanan seperti apapun yang kita tempuh hari ini, kalau kita jalani hari demi hari dengan mengisi hidup kita dengan firman Tuhan, dengan merenungkan firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita,
maka kita akan mampu mengalami sukacita Tuhan dalam kita menjalani kehidupan kita, saudara. Pertanyaannya hari ini, apakah saudara masih punya waktu hari demi hari untuk merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan saudara? Mengisi hidup saudara dengan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu akan memberi kekuatan bagi saudara, sehingga firman Tuhan itu akan menyegarkan jiwa saudara, sehingga firman Tuhan itu akan menerangi jalan saudara yang berat yang mungkin saudara tempuh dalam kehidupan saudara. Firman Tuhan itu akan memberi jalan keluar bagi saudara dalam menghadapi persoalan dan masalah kehidupan saudara. Yang menjadi masalahnya saudara, seringkali sudah terabaikan waktu-waktu kita untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari. Saudara, renungan penyejuk jiwa ini, channel renungan penyejuk jiwa ini dibuat untuk menolong saudara untuk konsisten merenungkan firman Tuhan setiap hari. Pakai channel ini saudara, gunakan channel ini untuk menjadi channel renungan harian saudara. Setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini kalau saudara sudah mensubscribe channel renungan ini saudara. Gunakan saudara, setiap hari renungkan firman Tuhan, konsisten merenungkan firman Tuhan. Maka firman Tuhan tadi mencatat, ketika sida-sida Ethiopia itu menggunakan waktu yang ada untuk merenungkan firman Tuhan dalam perjalanannya, maka perjalanan itu akhirnya melahirkan sukacita dalam kehidupannya. Hari ini saudara, sekalipun berat perjalanan kehidupan yang harus saudara tempuh, sekalipun hari ini saudara berpikir bahwa tidak ada orang lain yang mengalami seperti yang kualami dalam kehidupan ini. Sekalipun hari ini mungkin saudara berpikir, aku tidak mampu, aku tidak sanggup. Tahukah saudara bahwa perjalanan seberat apapun yang saudara tempuh, saudara bisa mampu kuat. Dan ada sukacita Tuhan yang bisa bekerja dalam hati saudara, dalam hidup saudara, ketika saudara menjalaninya. Jika saudara jika setiap hari saudara konsisten mengisi hidup saudara merenungkan firman Tuhan. Saudara konsisten setiap hari merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Maka sukacita Tuhan akan bekerja dalam kehidupan saudara. Gunakan waktu yang ada saudara. Seperti sida-sida Ethiopia itu menggunakan waktu yang ada untuk merenungkan firman Tuhan. Hari-hari saudara awali di pagi hari mungkin untuk merenungkan firman Tuhan. Dengarkan renungan firman Tuhan. Dan jalani kehidupan saudara berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Maka dengan demikian saudara akan kuat menghadapinya. Apapun dan bagaimanapun kisah saudara. Maka saudara akan mampu mengalami sukacita Tuhan dalam menjalani kehidupan saudara. Gunakan setiap hari untuk merenungkan firman Tuhan saudara. Jadi kenapa di ayat 39 tadi dikatakan ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita, padahal perjalanan itu adalah perjalanan yang melelahkan, perjalanan yang berat saudara, perjalanan yang harus bayar harga, bahkan beresiko saudara. Kenapa dia mampu menjalaninya dengan bersukacita? Karena perjalanan itu dia tempuh, yang pertama kita sudah belajar, dia tempuh untuk beribadah. Dan yang kedua dalam video ini kita belajar, perjalanan itu dia tempuh dengan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupannya. Mari kita aplikasikan saudara. Kalau saudara hari ini rindu mengalami sukacita Tuhan, kekuatan Tuhan dalam kehidupan saudara, dalam saudara menjalani kehidupan saudara, mari jalani kehidupan saudara dengan komitmen yang kuat beribadah kepada Tuhan, sekalipun harus bayar harga. Miliki komitmen dan niat yang sungguh untuk beribadah. Dan konsistenlah merenungkan firman Tuhan setiap hari. Isi hidup saudara di waktu-waktu yang ada dengan firman Tuhan. Maka dengan demikian, saudara akan mampu meneruskan perjalanan hidup saudara ke depan dengan bersukacita. Alami janji firman Tuhan saudara. Alami sukacita Tuhan dalam hidup saudara dengan melakukan prinsip firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Jalani hidup saudara dengan komitmen beribadah yang sungguh. Jalani kehidupan saudara dengan mengisi hidup saudara dengan firman Tuhan dengan konsisten setiap hari. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan kami kembali bersyukur. Di video kedua ini Tuhan, kami kembali sudah belajar bagaimana supaya kami mengalami sukacita Tuhan dalam kehidupan kami. Sekalipun mungkin saat ini kehidupan kami begitu berat.
Ada masalah, ada persoalan yang harus kami tanggung dalam kehidupan kami. Tetapi kami belajar dari kisah hidup Sida-sida Ethiopia dalam perjalanannya. Dia mampu bersuka cita dalam perjalanan yang berat itu. Ketika dia menempuh perjalanan itu untuk beribadah, ketika dia menempuh perjalanan itu dengan merenungkan firman Tuhan, maka kami pun mau menempuh perjalanan kami dengan beribadah kepada Tuhan dan dengan merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau menjadi pelaku firman Tuhan, dan kami rindu mengalami janji firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan penyujuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.